Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuna Maulan, Pendidikan Matematika 4D, ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang metode penugasan tidak seimbang untuk kasus yang maksimum. Apabila diberikan soal seperti ini, sebuah perusahaan memiliki 5 produk, yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan celana, yang akan dijual oleh 4 karyawannya seperti pada tabel di bawah ini. Nah, bagaimana cara penugasan tiap-tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan yang maksimum? Baik, penyelesaian. Langkah awal kita cek terlebih dahulu apakah jumlah karyawan sudah sama dengan jumlah produknya. Nah, di sini jumlah karyawan itu ada 4, yaitu Rara, Riri, Rere, dan Roro. Sedangkan jumlah produk itu ada jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Ada 5. Nah, di sini jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah produk, yaitu jumlahnya 4 tidak sama dengan jumlah produk yang 5, sehingga harus ada penambahan variabel dummy pada baris karyawan. Karena yang kekurangan itu di karyawannya, sehingga harus ada penambahan variabel dummy pada baris karyawan. Yang variabel dummy itu variabel yang elemen-elemennya itu memuat angka 0. Nah, sehingga nanti tabelnya seperti tabel di bawah ini, yang tabel 1. Tabel 1 ini. Nah, dummy itu elemennya memuat 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, langkah berikutnya, setelah karyawan ini punya jumlah 5, Rara, Riri, Rere, Roro, dan dummy, sedangkan produk juga udah 5, jas, kemeja, rok, blus, celana. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kasus maksimum, nah setiap baris itu yang Rara ke kanan, Riri ke kanan, sampai dan ke kanan. Nah, langkah selanjutnya itu dari setiap baris setiap baris itu kan memuat angka-angka. Nah, kita pilih yang paling tinggi, karena ini kasus maksimum atau paling besar angkanya. Nah, untuk baris yang Rara, yang paling besar itu angka 54. Untuk baris kedua itu Riri, angka terbesarnya itu 45. Nah, untuk yang baris selanjutnya itu kan ada 21, 30, 41, 39, 23. Nah, yang paling tinggi itu 41. Nah, baris selanjutnya itu paling tertinggi 39. Nah, untuk baris dummy kita hiraukan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya tadi ini sudah menentukan mana angka-angka terbanyaknya atau terbesarnya atau tertingginya karena kasus maksimum. Selanjutnya kita setiap baris pada tabel pertama ini kita kurangkan dengan angka terbesarnya tadi. Nah, misalkan 15 sama tadi angka terbesar 54, berarti nanti 54 dikurangi 15, nanti 54 dikurangi 42, 54 dikurangi 38, dan 54 dikurangi 54, lalu 54 dikurangi 29. Nah, nanti hasilnya ini 54 dikurangi 15 itu hasilnya 39, 54 dikurangi 42 itu hasilnya 12, lalu 54 dikurangi 38 itu hasilnya 16, 54 dikurangi 54 itu hasilnya 0, dan ini 54 dikurangi dengan 29 itu hasilnya 25. Nah, berlaku untuk baris-baris selanjutnya, pengurangan angka terbesar. Setiap angka-angka itu dikurangi dengan angka yang terbesarnya itu 45. Kalau baris kedua itu 45, berarti nanti setiap anggota dari baris kedua itu dikurangi 45. Selanjutnya untuk baris-baris selanjutnya, nah diperoleh pada tabel 2 ini. Setelah melakukan pengurangan itu diperoleh tabel 2 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita cek apakah setiap kolom sudah memuat angka 0. Nah, di kolom jas ini sudah memuat angka 0, yaitu di baris Riri dan baris Roro. Nah, baris dummy ini kita hiraukan 0-nya. Lanjut untuk kolom kemeja ini belum memuat angka 0, karena dummy ini dihiraukan 0-nya. Nah,
lalu rok udah punya angka 0, blus juga udah punya angka 0, sedangkan celana belum. Nah, kemeja dan celana ini belum memiliki angka 0. Nah, langkah berikutnya itu karena kemeja dan celana belum memuat angka 0. Nah, kita lihat kolom kemeja. Kolom kemeja itu angka terkecilnya berapa? Nah, angka terkecilnya itu 11. Nah, kita pilih salah satu dari baris ke Rere atau baris yang Roro. Nah, habis itu nanti kita lakukan pengurangan lagi oleh baris yang kita pilih tadi, oleh angka terkecil yang kita pilih tadi, angka 11. Jadi nanti 12 dikurangi 11, 26 dikurangi 11, 11 dikurangi 11, 11 dikurangi 11. Berlaku juga untuk yang celana tadi, belum memuat angka 0. Nah, kita pilih dulu angka yang terkecil dari kolom celana ini. Nah, angka terkecilnya itu kan 18. Nah, angka 18 ini paling kecil, sehingga nanti angka-angka yang ada di celana ini dikurangi angka terkecilnya ini. Jadi nanti 25 dikurangi 18, 25 dikurangi 18, 18 dikurangi 18, dan 20 dikurangi 18. Baik, tadi sudah memilih angka 11 sebagai angka terkecil, dan pada kolom celana juga sudah memilih angka 18, angka terkecil dari kolom itu. Nah, sehingga diperoleh tabel 3 ini. Nah, sudah diperoleh tabel 3, kita cek lagi apakah setiap kolom jas, kemeja, rok, blus, dan celana ini udah memuat angka 0 semua. Nah, kita cek jas sudah memuat angka 0, ya, dia memiliki 2 angka, nah 2 angka 0. Lalu kemeja sudah memuat angka 0, rok juga sudah memuat angka 0, blus juga sudah memuat angka 0, dan celana sudah memuat angka 0. Nah, karena semuanya sudah memuat angka 0, kita lanjut ke langkah berikutnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat garis. Nah, membuat garis ini dengan melakukan pencoretan kepada angka 0 yang ada. Nah, di sini ada ketentuannya untuk pencoretannya. Dimulai dari baris atau kolom yang mempunyai angka 0 terbanyak. Nah, kita cek terlebih dahulu. Baris pertama itu mempunyai angka 01, baris kedua mempunyai angka 01, baris ketiga mempunyai angka 03, baris keempat mempunyai angka 02, baris dummy terakhir itu mempunyai angka 05. Nah, lalu kita cek juga pada kolom jas mempunyai angka 03, kolom kemeja mempunyai angka 0, ada 3 juga, lalu kolom rok itu ada 2, kolom blus ada 2, dan kolom celana ada 2. Nah, kita mulai dari yang mempunyai angka 0 terbanyak. Nah, di sini angka 0 yang terbanyak itu ada di baris dummy, sehingga pencoretan awal itu kita coret di angka-angka di baris dummy, ya, dicoret tuh, sehingga angka 0 yang sudah dicoret ini sudah tidak terpakai. Sehingga kalau di kolom 1 itu angka 0-nya tinggal 2, baris 2 juga tinggal 2, baris 3 tinggal 1, baris 4 itu tinggal 1, baris 5 tinggal 1. Nah, berikutnya kita coret lagi yang angka 0 terbanyak. Nah, angka 0 terbanyak itu ada di baris ketiga. Nah, dia punya 03, sehingga baris ketiga ini kita coret, kita buat garis. Nah, jadi kolom 3 ini sudah tidak punya angka 0. Berarti kolom 1 tinggal 2, kolom 2 tinggal 1 angka 0, kolom 3 tidak ada, kolom 4 itu tinggal 1, dan kolom 5 sudah tidak ada. Nah, kita coret kembali angka 0 terbanyak di mana. Nah, kalau di sini 2, di baris keempat tuh 2, di kolom pertama itu ada 2 angka 0, lalu di baris pertama itu ada 1 angka 0. Nah, kita boleh milih kolom ke 1 atau
pada baris kedua. Nah, di sini saya memilih kolom kolom pertama yang dicoret. Nah, di sini. Lalu habis itu tinggal ini kolom keempat tinggal satu baris dan baris keempat tinggal satu angka 0 dan baris pertama tinggal angka 0 tinggal 1. Nah, berarti kita coret ini. Kemudian baris pertama juga. Nah, sehingga kita dapatkan tabel 4 seperti ini tadi, sama kan? Baik, karena sudah terbentuk garis-garis yang sudah kita coret-coret tadi. Nah, langkah berikutnya kita menghitung garisnya yang kita buat ini sudah jumlahnya itu sudah sama dengan jumlah karyawan dan juga jumlah produk. Nah, kita hitung garis di sini yang kita bentuk itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garisnya itu ada 5. Nah, sehingga jumlah garis itu sudah sama dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Tadi kan jumlah kolom ada 5, jumlah baris juga ada 5. Nah, sedangkan garis yang kita bentuk juga sudah 5. Sehingga tabel di atas ini sudah dapat dikatakan sebagai tabel yang optimal. Maka boleh melanjutkan langkah ke berikutnya. Baik, langkah selanjutnya karena sudah mendapatkan tabel 4 ini, tabel 4 ini sudah dikatakan tabel yang optimal, sudah optimal, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ini kita membuat tabel baru. Yang tabel bawah ini kita buat kolom karyawan, kolom kemungkinan produk, dan skor. Nah, di sini ada Rara, Riri, Rere, Roro, Dami, dan totalnya. Nah, kemungkinan produk ini didapat dari mana? Nah, gini caranya. Kita lihat Rara ini, kita lihat baris Rara. Nah, baris Rara ini yang memuat angka 0 itu terdapat pada kolom keberapa atau terdapat kolom apa? Di sini Rara memuat angka 0 itu pada kolom plus. Nah, berarti kemungkinan produknya itu plus. Nah, sedangkan Riri itu angka 0-nya itu ada di jas saja. Nah, berarti kemungkinan produknya itu jas. Lalu Rere itu angka 0-nya terdapat di kolom kemeja, kolom rok, sini kolom rok dan kolom celana. Sehingga kemungkinan produknya produksi Rere berarti kemeja, rok, dan celana. Selanjutnya kolom selanjutnya untuk karyawan Roro itu angka 0-nya itu terdapat pada kolom jas, kolom kemeja, kolom jas dan kolom kemeja saja. Sehingga kemungkinan produknya itu jas dan kemeja. Lalu kolom baris Dami itu memuat angka 0 semua pada kolomnya, berarti jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Nah, lalu kita mencari kepastiannya, produk pastinya tuh apa yang akan ditugaskan oleh si Rara ini. Nah, karena kemungkinan produksi Rara hanya blus, berarti produk pastinya itu blus. Ini sudah pasti. Selanjutnya, karena blus sudah milik si Rere, berarti blus pada karyawan lain kita coret. Blus pada karyawan lain. Nah, seperti ini pada Dami, berarti kita coret blus yang ada di Dami. Nah, lalu karena sudah tidak ada, kita lanjut ke Riri. Nah, Riri kemungkinan produknya itu jas saja. Nah, berarti sudah pasti produksi Riri itu jas. Nah, untuk karyawan-karyawan lain yang ada kemungkinan produknya jas, kita coret karena jas ini sudah milik Riri. Nah, kita coret di Roro ini ada jasnya, kita coret. Lalu di Dami juga ada jasnya, kita coret. Nah, lalu selanjutnya di Rere. Sebelum ke Rere, kita ke Roro dulu karena Roro jas sudah kecoret, sudah pasti itu kemeja itu milik si Roro. Nah, sini sudah pasti kemeja. Maka dari itu kemeja pada kemungkinan produk karyawan lain kita coret. Nah, di si Rere ini punya kemeja, kita coret.
lalu di dummy kita coret juga kemejanya. Nah tinggal karyawan si Rere ini. Nah Rere ini ada rok atau celana. Nah di sini kemungkinan produknya rok celana. Dummy juga kemungkinan produknya rok dan celana. Nah produk pasnya apa? Nah kita lihat slide berikutnya. Baik, karena tadi si Rere dengan dummy itu sama, tinggal rok atau celana. Nah kita lihat soalnya tadi, karena memaksimumkan kita pilih kita lihat Rere. Nah Rere rok sama celana kan ini sama juga ini. Nah kita pilih yang paling maksimal, itu paling tertinggi nilainya. Nah paling tertinggi itu di kolom angkanya itu paling tertinggi 41 dibanding 23 itu lebih tinggi 41, sehingga produknya yang pasti itu adalah rok di tempat si Rere, sehingga ini celananya kita coret. Nah maka dari itu karena rok sudah milik si Rere, dummy-nya celana. Nah, kita peroleh skor-skor ini dari tabel awal soal kita buat. Nah Rara Blues, kita lihat Rara Blues. Nah nilainya ini 54, kita masukkan ke skor 54. Kemudian Riri Jazz ini 45, berarti skornya 45. Kemudian Rere Rock berarti sini, nah 41. Kemudian Roro kemeja, nah di sini. Nah kita masukkan angka 28 di skor. Kemudian dummy celana dia 0. Nah dummy celana kita masukkan ke 0 ini. Nah kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah didapatkan 168. Jadi agar memperoleh penjualan maksimum, cara penugasan tiap-tiap karyawannya harus seperti tabel di atas. Sekian dari saya video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.